yang katanya diundang di acara G20. Ini padahal nggak nyambung gitu. Dalam G20 pemerintah, sementara Anies ini sama sekali bukan bagian dari pemerintah. Anies kan nggak menjabat apa-apa. Lah kok bisa tiba-tiba diundang di acara G20? Ya, tapi yang namanya pendukung gitu ya, mereka langsung glorifikasi, langsung merayakan, seolah-olah Anies itu benar-benar dihormati oleh para pimpinan dunia. Dan bahkan ada berita hoax gitu ya, yang imajinatif sekali, dan mereka bilang bahwa Anies diundang ke acara G20 untuk menggantikan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya amburadul. Itu banyak tuh teman-teman saya yang percaya itu. Wah, berarti Anies luar biasa ya, diakui oleh pemimpin dunia karena bahasa Inggrisnya bagus. Saya sendiri pada awalnya memperoleh kisah diundangnya Anies ke G20 itu melalui WhatsApp group yang di dalamnya ada pecinta Anies. Mereka dengan bangga bilang, Anies memang hebat, Jokowi selewat. Tapi puji-pujian pada Anies ini tidak berhenti di medsos. Tak kurang dari anggota Komisi 6 DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khairon, kepada media bilang, kehadiran Anies Baswedan dalam forum G20 menunjukkan kinerja Anies diakui dunia. Hal ini, kata Herman, menunjukkan kapasitas dan kompetensi Anies yang diakui dunia internasional. Ada pula loyalis Anies bernama Jamiluddin Ritonga, dosen di Universitas Esa Unggul. Menurut dosen Universitas Esa Unggul ini, diundangnya Anies membuktikan dia memang bekerja dan berprestasi selama memimpin DKI Jakarta. Kata Jamiluddin, mereka tentu tidak mengundang sembarang orang untuk berbicara di forum tersebut. Hanya orang yang punya kapasitas dan prestasi menonjol yang diundang untuk berbicara di forum G20. Dia bahkan bilang, tuduhan bahwa Anies pemimpin hasil pencitraan tentu terbantahkan dengan sendirinya. Mereka yang merendahkan Anies, kata Jamiluddin, seharusnya mencabut penilaian pada Anies kalau masih punya rasa malu. Tampilnya Anies di forum G20 itu, menurut Jamiluddin, menunjukkan kapasitas Anies berada di atas lawan-lawan politiknya yang ngebet mau capres. Dia bahkan menghina para kompetitor Anies yang tidak tampil di forum G20, kinerjanya memang masih pas-pasan. Kapasitasnya masih lokal sehingga belum dianggap di dunia internasional, kata Jamiluddin. Kubu Anies rupanya sudah bahagia betul. Tapi sayangnya itu semua cuma kisah imajinasi alias hayalan tingkat tinggi. Beberapa waktu yang lalu media sosial menyiarkan bahwa Anies Baswedan mempunyai kepentingan khusus di G20. Ternyata itu adalah bohong. Ngakunya diundang, taunya mengejutkan diri jadi pembicara di G20. Anies Baswedan disemport beberapa politisi di Indonesia. Ada yang menyebarkan berita-berita bahwa Anies Baswedan berfoto bersama dengan pemimpin-pemimpin negara di dunia. Mereka mengatakan Anies Baswedan mempunyai kualitas dan kuantitas dalam negara. Ternyata itu adalah tidak benar. Calon presiden yang diajukan oleh Partai Nasdem ini mengaku dirinya diundang dalam gelaran tersebut. Menanggapi hal ini, politisi DPR RI Ruhut Sitompul membuka-bukaan beberkan bahwa Anies tidak diundang, melainkan hanya jadi pembicara. Bahkan beberapa pembicara dari Cokro TV juga mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak diundang, melainkan hanya jadi pembicara. Mereka terkejut bahwa Anies mengatakan diundang jadi pembicara. Taunya itu adalah pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada dan waspadalah dengan kekuatan gadrun. Diketahui beberapa media sosial, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjadi pembicara di acara Bloomberg Net Summit yang merupakan salah satu side event di G20. Anies hadir di berbagai pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Bahkan beberapa pengikut Anies Baswedan atau pendukung Anies Baswedan mengklaim mereka berfoto bersama dengan pemimpin-pemimpin di dunia. Ternyata itu tidak benar. Bahkan Anies mengklaim Jakarta pada tahun 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca atau GRK sebesar 26%. Anies pun membeberkan 3 prinsip yang selalu dipegang erat kepemimpinannya, mulai dari mengubah tradisi car-oriented development, kolaborasi ini, hingga mengambil alihkan kebijakan dari berbasis data dan ilmu pengetahuan. Pencapaian yang luar biasa ini memungkinkan berkat 3 prinsip yang dipegang oleh pendukung Anies Baswedan dalam acara G20 beberapa waktu yang lalu. Bahkan beberapa orang juga meminta pendukung Anies Baswedan agar tidak membuat
hal yang tidak benar ternyata itu adalah bohong.